warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Habibina wa syafi'ina mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. InsyaAllah kita lanjutkan kajian surat Yasin, masuk ke ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Itu bacaan satu riwayat. Riwayat yang lain, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Itu masih satu riwayat itu dengan yang tadi. Ada lagi yang membaca litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tapi berbagai bacaan yang di sini tidak berpengaruh bagi makna. Beda dengan sebelumnya, ada tanzila, ada tanzilu, itu berpengaruh bagi makna. Kalau di sini enggak. Makna ayat sesuai dengan terjemah yang beredar, litunzira, agar engkau memberi peringatan qauman, kepada satu kaum, ma unzira aba'uhum, yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan, fahum ghafilun, sehingga mereka tetap dalam keadaan lalai. Pelajaran dari ayat, surah Yasin diturunkan pada saat Rasulullah masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, yang disebut dengan surah Makkiyah atau ayat Makkiyah. Masyarakat Mekah pada saat itu dalam kondisi terancam dengan bahaya kemusyrikan. Mereka tidak merasa terancam. Mereka nyaman-nyaman saja dengan kemusyrikan. Padahal kemusyrikan itu membahayakan diri mereka di dunia dan di akhirat. Yang sangat perlu peringatan, karena itu litunzira. Engkau diutus untuk memberikan peringatan. Tidak kabar gembira dulu ya, tapi peringatan dulu. Kalau kepada majlis taklim seperti ini, kabar gembira lebih banyak gitu. Iya, kabar gembira surga kan gitu, kenikmatan. Nah, untuk disampaikan kepada yang dalam keadaan tenggelam dalam kemusyrikan, ya peringatanlah lebih dulu. Ini memberi makna bahwa tugas pertama pada saat beliau berada di Mekah adalah memberi peringatan kepada masyarakat yang terkuasai oleh doktrin leluhur mereka. Sebetulnya itu doktrin saja kan. Ya, mereka sendiri nggak ngerti. Menyembah Lata, Uzza, Hubal, nggak ngerti mereka. Tapi karena doktrin dipatuhi saja. Nah kalau sudah seperti itu, sekarang ada yang gitu enggak? Hanya doktrin gitu. Ngerti sih enggak, tapi ditaati saja. Masih banyak yang begitu. Jadi sebetulnya ayat per ayat dari surat Yasin itu ada realitanya saat ini. Bukan cuma untuk dikenang ceritanya. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak punya bukti adanya kekuasaan pada berhala yang mereka sembah. Namun demikian, mereka tetap bertahan dalam kesesatan karena terkena doktrin orang tua mereka. Nah, kalau umpamanya budaya-budaya di kampung, termasuk ke kota, banyak budaya-budaya yang dipertahankan terus. Ini kan budaya kita, harus dipertahankan, harus dijaga. Bari nggak ngerti itu apa manfaatnya. Dipertahankan ya, bahkan sampai mengeluarkan dana yang banyak-banyak kan. Yang terutama berkaitan dengan pesta pernikahan. Tapi nunggunya sampai 2 jam menyaksikan upacara. Habis pernikahannya ya laki-lakinya dari luar provinsi lah gitu, sedangkan perempuannya adalah dari dalam provinsi. Dua-duanya ingin menampilkan budaya masing-masing. Ya Allah, yang jadi korban saya nunggu dari tadi terus. Sudah capek melihatnya tuh, ya Allah. Dan itu mengorbankan harta dan juga capek sekali. Si perempuannya sudah ganti lagi yang di kepalanya itu apa gitu, ganti-ganti. Cukup berat itu. Beda dengan jilbab kan. Jilbab enggak ada yang sampai 1/2 kilonya. Iya, ringan. Tapi itu yang dipasang di kepala ganti. Ini adalah budaya Palembang, budaya Jawa, budaya apalah.
Pada saat ini banyak masyarakat yang tunduk patuh pada doktrin yang tidak jelas dari mana sumbernya, apa manfaatnya, dan apa bahayanya jika doktrin tersebut tidak dihiraukan. Nggak punya bukti. Cuma kalau kata orang Sunda, pamali bisa kumaha onam. Tah pamali jeung maonam teh suami istri juga na. Iya. Pada era globalisasi informasi, doktrin yang tidak rasional masih mendominasi dunia. Terbukti banyak masyarakat yang meninggalkan kewajibannya karena jadi korban berita yang tidak terbukti. Ini saya maksudkan ini cuma yang tidak disebut saja, nak. Pada masa pandemi lah kemarin. Coba masjid ditutup. Ya Allah. Sholat yang mesti rapat harus jaga jarak sampai 2 meteran. Gak punya bukti itu. Kalau umpamanya dilanggar punya bukti enggak. Buktinya saya di Masjid Istiqomah biasa-biasa saja. Dan terutama sekarang di beberapa tempat masih ketat. Ternyata di Masjidil Haram begitu padatnya. Yang datang dari berbagai penjuru dunia coba. Kalau berbicara rawan di Masjidil Haram lebih rawan dari dunia. Tapi ternyata gak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Dan ini adalah sangat luar biasa keberanian Saudi ini. Tapi ya penuh terus. Itu penuh kan sejak pertengahan Ramadan. Pertengahan Ramadan itu sudah tidak ada lagi ya, aturan. Padat saja. Tidak ada jarak lagi. Mau bagaimana kita mengikuti aturan hindari kerumunan. Ya namanya tawaf harus kerumunan terus. Iya, kerumunannya adalah datang dari berbagai penjuru dunia. Ya tapi ya ternyata Allah berikan keamanan, Allah berikan keselamatan. Ya Allah yang berikan keselamatan. Pada zaman dahulu doktrin itu datang dari leluhur lanjut usia. Pada saat ini doktrin turun dari leluhur pemimpin dunia. Pengguna segala cara, terutama media massa yang selalu menyebar berita dusta dengan rekayasa data sehingga dianggap benar meski tanpa realita empiris. Ya jelas sekali kan. Tidak bisa dibuktikan tapi ya ditaati di mana-mana. Ya interaksi kita dengan ayat ini bagaimana? Dengan membaca ayat ini patut kita bertanya. Siapakah di antara kita yang menjadi korban berita palsu hingga sering membuang waktu, menguras energi, lupa kewajiban, dan banyak berbuat yang tidak jelas selain mengikuti perintah yang banyak merugikan tanpa memberi manfaat. Ya kemarin saya ngisi di Istiqomah TV. Temanya adalah tentang kunci menjawab ujian. Pertanyaan muncul, kan sekarang ini katanya sudah tersebar lagi berita akan ada apa? Masalah ekonomi? Resesi. Iya, akan ada resesi. Kemudian ya siap-siap kita. Ya Allah, kita punya iman, punya ilmu, punya amal ya. Iman bahwa semua peristiwa hanya terjadi seizin Allah. Itu kita datang dari Allah ya kita imani. Informasi dari masyarakat, dari para ilmuwan, daripada mungkin terjadi, mungkin tidak. Sudah cukup gitu aja. Kalau tidak Allah izinkan tidak akan terjadi. Makanya kita dahulukan keimanan. Nah kemudian ilmu bagaimana? Sumbernya dari mana itu berita itu? Sebab urusan masa depan, urusan gaib. Yang namanya gaib hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada umpamanya berita-berita seperti itu, jangan-jangan diprogram. Tapi Ustaz, mereka itu kan membuat prediksi dari kondisi saat ini gitu loh. Iya. Yang mungkin kan ya dari hitungan-hitungan itu bisa terjadi. Walaupun nanti betul atas izin Allah terjadi atau tidaknya. Iya. Makanya tadi ada iman, ada ilmu. Ilmunya silahkan dipelajari. Tapi kita yakin perhitungan tersebut tidak menentukan kepastian. Jangankan sampai perkiraan atau prediksi. Kita berbuat saat ini dengan target ABC, apakah pasti akan tercapai? Kan tidak dapat kita pastikan.
Apalagi sekarang prediksi. Yang namanya prediksi itu sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Dan ya sudah banyak terjadilah orang yang umpamanya ini apa logika sederhana. Ketika ada orang yang terjun ke bisnis, lulusan SD, pesat bisnisnya dalam jangka waktu yang tidak lama. Kemudian ada lulusan ekonomi, boleh terjun ke bisnis, banyak perhitungannya. Akhirnya nggak jalan-jalan bisnisnya. Ternyata kalah sama anak SD itu. Soalnya anak SD jalan aja, nggak banyak pikiran dia mah. Jalan. Dan ini adalah realita. Yang sarjana, yang sukses banyak, yang tidak sukses juga ada. Yang lulusan SD, yang sukses banyak, yang tidak sukses juga banyak. Saya masih ingat waktu membimbing umroh tahun 97. Belum ada travel makris, belum. Tapi saya diminta membimbing oleh travel yang lain. Di antara jamaah, pas sampai di hotel di Mekah, habis tawaf, habis ini dan sebagainya, saya biasa kumpul dengan masyarakat, kemudian ada tanya jawab berbagai hal. Ada seorang bapak selesai pengajian, Ustaz saya juga mau bertanya. Oh silahkan, nanti aja, nggak sekarang. Udah baik, saya bilang. Dia nanya balik kepada saya, tahu Ustaz kenapa saya nggak mau nanya di sana? Enggak, saya bilang. Nanti aja di kamar katanya. Pas sampai di kamar, saya nggak berani bertanya di depan orang banyak. Kenapa Pak? Pertanyaan saya pertanyaan anak-anak. Saya kan SD aja nggak tamat. Hanya lulusan kelas 2 SD. Saya keluar dari kelas SD. Terjun bisnis, maju. Dia merintis tahun 90. Tahun 97 sudah bisa umroh. Lanjut waktu itu ke Yordan, ke Mesir. Ya, umroh plus lah gitu. Ya akhirnya betul menyampaikan pertanyaan yang pertanyaan anak-anak lah gitu. Sampai di Yordan lucu. Pas di hotel di Yordan, kemudian kan makanan disiapkan. Makanannya dia nggak cocok. Udah Ustaz, makanan begini saya bisa mati nih katanya. Kenapa Pak? Saya nggak cocok. Tolonglah, saya mau balik lagi aja ke Madinah. Ke Madinah, di Madinah mah banyak jualan nasi bungkus di jalanan katanya. Ya Pak, nggak bisa begitu. Sekarang sudah di sini. Berapa harus saya bayar? Ya Allah, gimana caranya? Gak gampang. Sudah ke Yordan, harus balik lagi ke Madinah. Dan itu memang betul-betul dia adalah pola berpikirnya sangat rendah. Tapi maju bisnisnya. Kadang-kadang saya menjadi bahan tafakur sampai saat ini. Iya, Allah yang mengatur segala-galanya. Akal kita tidak sampai ya. Yang gitu-gitu tuh. Sementara saya waktu kuliah, waktu program S3, di situ ada teman, dia sudah ke Beli Pulau. Teman saya satu kuliah. Dia cerita, saya ikut seminar ekonomi bisnis di Singapura. Yang memberikan materi seorang profesor bidang ekonomi. Saya sempat bertanya, Prof, maaf kalau Prof bisnisnya di bidang apa? Saya baru merintis katanya. Sementara dia sudah sampai ke Beli Pulau, pesertanya gitulah. Peserta sudah kaya, profesornya baru merintis. Jadi dalam ini saya menjadi bahan tafakur sampai saat ini. Ya, urusan usaha lakukan atas perintah Allah. Kita punya iman, berjuang, berusaha melaksanakan perintah Allah. Dan kita sadar pentingnya berusaha, ini pemberian dari Allah. Karena itu jangan sampai kita lepas kesadaran diri kita, ini adalah karunia dari Allah. Jangan sampai ditinggal. Saya berusaha ingin ibadah, melaksanakan perintah Allah. Hasilnya Allah yang ngatur. Tidak mustahil. Apa yang kita kejar bukan itu yang sudah Allah sediakan buat kita. Tapi dari jalan yang lain. Karena itu kita niatkan, kita luruskan niat, kita berusaha semata-mata melaksanakan perintah Allah. Dan mungkin yang kita tempuh ini semata-mata melaksanakan perintah Allah, sudah Allah sediakan rezeki dari jalan yang lain. Ketika kita lewat sedikit, dapat dari situ. Lewat ini udah mencurahkan segala macam usaha, gak dapat. Tetapi tidak sia-sia kalau niatnya karena Allah. Karena Allah juga memberi kepada kita, karena kamu sudah berjalan sampai situ. Nah, disinilah dikasihkan kepada kita. Contoh kecil umpamanya, yang disebut dengan tos serba. Kenapa disebut tos serba? Serba ada. Di situ umpamanya ayat coetnya, sontak,
Udah 3 bulan masih ada aja di situ. Ini berarti enggak laku, buang aja. Justru karena ada coet itu disebut toserba itu. Iya kan? Sebetulnya yang menghasilkan atau yang bisa menjadikan karyawan bisa kerja kemudian perusahaan maju, ya mungkin sembako dan sebagainya. Tapi kan tidak bisa dirubah itu. Yang namanya toserba harus ada barang-barang seperti itu. Jadi sebetulnya jangan dianggap itu tidak berfungsi. Tidak berperan, itu punya peran. Nah demikianlah kalau kita beramal, bekerja, kita dapat rezeki dari Allah, mungkin sumbernya didapat sewaktu kita jalan, mungkin sewaktu kita mampir sebentar, dan yang kita jalani gak didapat itu. Demikian pula masalah ilmu. Ya, apapun, begitulah. Kalau umpamanya satu kesatuan mobil yang kita tunggangi, itu jangan dianggap kalau umpamanya selang sedikit, itu mah selang harganya juga sederhana. Jangan dianggap itu nggak berperan. Tanpa selang itu bensin nggak akan masuk. Bukan berarti yang paling berperan setir atau umpamanya, ya enggak. Semuanya berperan. Makanya kita dalam kehidupan sehari-hari itu, sekecil apapun amal kita, selama memang tujuannya mencari doa Allah, perannya sama dengan pekerjaan yang begitu berat. Niat mencari doa Allah, Allah menilai keseluruhan. Bukan bagian per bagian, tapi keseluruhan. Ya baik, kita kembali. Pada zaman kini, berhala yang paling menyibukkan banyak manusia dan paling banyak pengikutnya, bukan patung-patung terbuat dari batu atau kayu, akan tapi berhala produk sains dan teknologi. Sadarkah kita? Handphone umpamanya, iya, sudah menyibukkan sekian banyak lapisan. Bagi orang yang beriman, handphone alat dakwah, alat ibadah. Bagi orang yang tidak beriman, itu menjerumuskan dirinya. Ya Allah, terasa betul lah gitu saat ini. Ya Alhamdulillah, dengan sains dan teknologi, dakwah semakin mudah. Bahkan kita dapat mengetahui kemajuan umat Islam melalui teknologi di seluruh dunia. Dulu mah cenah welah di Mekah tanya. Nah sekarang mah melihat, iya, dimanapun kita berada bisa melihat bagaimana perkembangan jamaah umroh yang tawaf saat ini di Madinah. Kita mendengarkan ceramah siapapun yang kita ingin dengar, bisa sambil tiduran. Itu kan luar biasa, menolong kita. Tapi jangan sampai membuat kita lalai. Gak mau hadir ke pengajian ini, nanti ajalah di rumah, gampang. Jelas berbeda antara kita mendengarkan pengajian sendirian di rumah sambil berbaring, sambil rebahan, dengan hadir ke pengajian di sini. Di sini ada kontak batin. Keimanan ibu-ibu semuanya itu kan interaksi. Kalimat Al-Quran menyebutkan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah tanamkan sakinah ke dalam kalbu mukminin liyazdadu, supaya bertambah keimanan mereka ketika mereka memang bertemu satu mukmin dengan mukmin yang lain. Kalimatnya liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iman mereka bertambah karena bertemu dengan iman yang lainnya. Itu jelas sekali. Makanya jangan dianggap sekarang mah gak usah lah hadir-hadir, pakai Zoom aja semuanya. Bagus, insya Allah Zoom bagus, ada keistimewaannya. Tapi kalau selama Zoom ada yang terhilang, ada yang tidak terjangkau. Ya, manfaatnya Zoom sangat luar biasa. Teknologi sangat luar biasa. Ramadan yang lalu saya diminta hadir untuk mengisi tausiah buka bersama. Tapi mendadak permintaannya, dikira hadir saja gitu. Tapi ternyata dikontak jam 4, Pak Ustadz katanya ditunggu untuk menyampaikan tausiah. Aduh, nggak akan keburu nih. Udah macet. Kemudian mobil saya juga pada dipakai lagi. Supir nggak ada. Akhirnya saya kontak Grab. Pihak Grab setengah jam baru datang. Apalagi ini. Udah, akhirnya saya minta ke Kang Ali ini yang ada di belakang ini. Tolong Kang Ali, bikinkan Zoom. Sudah, akhirnya saya kirimkan linknya ke acara. Ini saya bilang pakai ini aja. Alhamdulillah katanya. Sudah, waktu itu juga langsung saya ngisi. Dan jamaah yang belum datang bisa mendengarkan di mobil sambil jalan lebih cepat. Tapi jangan selamanya pakai Zoom.
Makna, iya, makna liyazdadu imanan ma'a imanihim tidak terjangkau itu. Saya punya di Rumah Sakit Al-Islam. Dulu saya sewaktu ya belum pandemi, rutin setiap Selasa pagi saya ke Masjid Riyadhus Shalihat. Mulai jam 7, belum ada yang datang, jam 7 itu saya masuk, jam 7 udah baca Quran pakai pengeras suara. Kira-kira jam 7.15 datang satu orang. Lalu 7.30 baru kumpul 8 orang. Kita mulai sebenarnya 8 orang. Paling banyak yang hadir 50 orang. Sekarang melalui Zoom 250-an hadir, 260 hadir. Karena kan mereka sedang pada tugas kan di rumah sakit. Nah, kalau dulu yang hadir itu yang hadir hanya orang yang baru selesai sip mau pulang. Baru hadir. Sedangkan sekarang yang sedang kerja pun bisa mendengarkan. Memang Zoom sangat luar biasa. Oleh karena itu buat kita, sains dan teknologi sangat jelas bermana bagi ibadah dan bagi dakwah. Tapi bagi orang yang tidak beriman, sains dan teknologi merusak akidah, merusak akhlak. Dan merusak pemahaman juga. Sehingga dengan teknologi sekarang, ada orang-orang yang ingin mengadu domba umat Islam. Coba, tanya Ustadz itu tentang masalah ini. Tanya Ustadz ini tentang masalah ini. Jawabannya berbeda, diadukan di YouTube. Mungkin Ustadznya nggak pernah bertemu. Tapi kasih judul. Ustadz ini tidak bisa menjawab. Dia ngacir katanya. Ya Allah. Itu ada upaya-upaya ingin mengadu domba umat Islam. Tapi bagaimanapun, upaya-upaya pihak luar ingin memecah belah umat Islam, kalaulah berhasil tingkat lokal, tingkat internasional gagal. Karena tingkat internasional terlihat oleh dunia bagaimana persatuan umat Islam di Mekah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Tetap berarti sains dan teknologi buat kita jelas memberikan informasi yang tepat sesuai dengan realita yang disaksikan saat ini. Dan juga digunakan untuk menyampaikan informasi yang penuh dusta. Ya, jelas sekali. Makanya Al-Quran menyebutkan wahum ghafilun. Mereka lalai. Lalai karena memang kena doktrin-doktrin. Ya, alhamdulillah kita diberi nikmat iman oleh Allah. Korban akibat berhala ini tidak sedikit dari pemuka agama yang tenggelam dalam kesibukan yang tidak berarti. Mereka berani mengorbankan ayat suci untuk mencari kehidupan dunia yang tidak lama lagi akan ditinggal mati. Mengapa itu terjadi? Jawabannya adalah karena ghafilun. Mereka adalah tukang gapleh. Nyagof. Ya ghafilun tuh gof lah gapleh. Iya. Ghafilun tuh kata sifat. Kata kerjanya gofala, ya fulu kan gitu. Masdarnya goflah gitu. Goflah itu ya gapleh. Ya bagus itu pemberian nama gaplehnya bagus itu. Biar para pemain gapleh hati-hati kan gitu. Iya, paham ayat ini nih, kasih nama goplah, gapleh gitu kan. Ya kalau olahraga main bola ada jelas fisik kan gitu. Atau pemainnya catur, pemainnya. Tapi gapleh emang nggak tahu manfaatnya ada apa enggak ya. Apalagi kalau sudah sampai kepada apa judinya. Ya Allah, kami mohon Engkau berikan kepada kami keimanan yang meluruskan keyakinan, pemahaman yang memperbaiki semua perbuatan, dan keikhlasan niat dalam semua amal hanya mencari ridha-Mu. Kini ayat hadir bukan hanya untuk menyeru manusia menuju keimanan, akan tapi juga untuk membersihkan hati umat beriman yang terkena penyakit ghaflah atau gapleh yaitu lalai. Mereka terlihat sibuk dengan berbagai aktivitas, namun kesibukan mereka bukan berdasarkan perintah iman dalam hati, melainkan hanya untuk mentaati perintah nafsunya semata. Itulah ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nah, kita lanjutkan ayat ancaman bagi orang yang mengabaikan peringatan. Laqad haqqal qaul ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh benar-benar berlaku perkataan atau ketetapan takdir dari Allah terhadap kebanyakan mereka. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim.
kebanyakan mereka. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak akan beriman. Ini terjemah yang ada begitu. Kalau saya sih tidak mau memaksakan ada kalimat akan. La yu'minun tidak beriman. Sekarang dan masa mendatang. Kan ada yu'minun, ada amanu, ada mu'minun. Ya. Kalau mu'minun kata sifat. Kalau amanu masa lalu. Kalau yu'minun sekarang dan masa mendatang. Bahasa Arab itu ringkas ya. Gak perlu pakai kata tambah gitu. Sudah bentuk kata kerjanya saja berubah-ubah. Pelajaran dari ayat. Laqad haqqal qaul. Sungguh benar-benar berlaku perkataan. Yaitu ketetapan Allah pasti terjadi. Masyarakat dunia sering menyaksikan peristiwa yang terjadi di luar perhitungan dan perkiraan. Nah kalau sekiranya kita hubungkan lagi dengan apa tadi, resesi. Sebagaimana dulu akan terjadi virus apa katanya? Omikron. Gak tahu itu Omikron itu dengan ayahnya Krom gak tuh? Ada abinya, ada uminya. Dan itu kok dijadwal lagi. Mulai tanggal 22 Desember kan gitu ya. Nah, kalau bencana itu bisa diketahui sampai tanggalnya, tolong dong, jangan cuma bencana virus, bencana resesi, tolong dong, bencana Semeru tuh, kok nggak ada berita sebelumnya? Atau bencana puting beliung atau gempa, nggak ada itu bicara. Dan itu yang paling pasti, yang harus kita waspadai. Nah, kalau memang benar-benar gitu, sudah maju teknologi sains sampai bisa mengetahui masalah-masalah masa depan, yang gitu tuh yang harus diinformasikan. Tapi nggak ada informasi yang begitu. Semuanya nggak tahu. Karena laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ala aktsarihim terhadap kebanyakan mereka. Pada saat terjadi satu bencana menimpa kebanyakan orang berdosa, termasuk menimpa yang tidak berdosa, maka sebagai saksi mata terutama mereka yang terkena, semestinya mereka berubah sikap dan dengan bertaubat. Namun apa yang terjadi? Fahum la yu'minun, maka mereka tetap tidak beriman. Mengapa? Karena penglihatan mereka hanya terbatas pada benda yang berada di depan mata tanpa memperhatikan apa yang terjadi di balik semua peristiwa. Banyak pelajaran dari ayat ini, antara lain. Ayat ini membimbing kita untuk merenung sejenak, membaca masa lalu yang dihubungkan dengan masa sekarang sebagai persiapan untuk menghadapi masa mendatang. Yang dimaksud dengan masa mendatang buat kita tentunya bukan masa tahun 23, belum tentu usia nyampe. Tapi yang pasti akan kita lalui adalah masa mendatang yang tiada akhirnya. Sampai setelahnya memasuki pintu kematian, itulah masa mendatang yang hakiki. Dan apabila kita umpamanya gelisah, bimbang karena berita dari manusia, membuat kita lupa terhadap berita dari Allah, bahaya itu. Itu bahaya yang paling penting untuk kita waspadai. Adapun bahaya yang datang, yang diberitakan, mungkin tercapai, mungkin tidak. Usia kita nggak tahu. Dan sudah banyak yang mengingatkan kita. Saya cukup merenung lama. 2 peristiwa bulan Rabiul Awal yang sangat penting untuk dijadikan pelajaran berarti buat kita. Pertama, beredarkan berita seorang ibu yang sedang memimpin tahlilan meninggal saat membaca wa ilahukum ilahu wahid. Itu betul-betul husnul khotimah. Tuhan kamu, Tuhan yang satu, langsung meninggal. Itu makna la ilaha illallah. Dan itu kan viral kan? Dan itu disebutkan di komentarnya sedang memimpin tahlilan. Berarti sekian banyak orang berbicara tahlilan itu bid'ah dan dhalah dan finnar, dia mah masuk surga tuh. Kemudian kemarin 2 hari yang lalu, orang sedang membuka acara Maulid Nabi. Pas membaca ayat tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Menghormati sesama mukmin saat bertemu dengan Allah adalah salam. Itu adalah di akhirat. Jadi saya sampai pas
Pas mendapatkan postingan itu, Allahu Akbar, ini tidak selesai membaca Qur'annya, belum sempat mengucapkan salam kepada jamaah, karena dia mau mengucapkan salam kepada ahli surga. Ya Allah, ini adalah dalam acara peringatan Maulid Nabi yang disesatkan oleh sekian banyak orang. Jadi ukurannya komunikasi pribadi dengan Allah itu tidak bisa dipastikan dengan pemahaman sepihak. Orang berkata acara ini adalah bid'ah, acara itu adalah sesat. Ya, silahkan. Itu hasil pemahaman masing-masing, kita hargai. Tapi hakikat komunikasi pribadi dengan Allah hanya Allah yang Maha tahu. Bahkan ada seorang penceramah berkata, 60 tahun orang ini beribadah, tidak ada satu ibadah pun yang diterima oleh Allah karena dia menyimpang dari sunnah Nabi. Saya tergetar kalimat itu. Ya Allah, jangan bilang orang itu 60 tahun ibadah tidak diterima. Sebab urusan terima dan tidak diterimanya Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Boleh jadi ada orang yang tidak tahu Quran, tidak tahu sunnah, baru masuk Islam. Dia baca syahadat, dia sholat ikut-ikutan, tetapi dia merasakan nikmat khusyuk, berlinang air mata. Pertama kali sholat, dia meninggal. Adakah yang begitu? Ada. Saya hari apa Kang Ali kemarin ada masuk Islam di kita. Lupa lagi, hari Rabu ya? Iya, pas seminggu. Ada seorang ibu, dia datang ke saya minta dibimbing untuk masuk Islam. Udah, saya terangkan hakikat syahadat, saya terangkan. Saya tanya, ada yang mau ditanyakan? Barangkali kurang yakin. Enggak. Jadi sudah siap segala-galanya, siap. Langsung saya bimbing, baca syahadat dengan terjemahannya. Langsung dia nangis. Nangis terharu. Dan santri-santri saya bariskan. Ayo, cium tangan dia, saya bilang. Santri-santri, udah dia semakin terharu. Dan pas dia datangkan ke tempat, santri kan sedang membaca surat Al-Muluk dengan tanpa melihat mushaf seorang pun kan. Bareng-bareng gitu. Dia terharu gitu. Ya, santri membaca surat Al-Muluk. Pas dibimbing 2 kalimat syahadat, dia nangis betul. Dalam hati, kalau dia meninggal pada waktu itu, sudah dia mendahului kita masuk surga. Berharap belum ibadah apa-apa. Apalagi yang disebut dengan mana sunnah, mana bid'ah, mana tahu. Oleh karena itu, urusan masuk surga hanya Allah yang Maha tahu. Urusan ini sunnah, ini bid'ah, silahkan pelajari. Bacaan Quran ini yang benar, yang itu salah, silahkan pelajari. Tapi tidak mustahil ada orang yang baru belajar membaca Al-Quran masih terbata-bata. Dia kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan menikmati komunikasi dengan Allah. Walaupun bacaannya belum benar, mungkin dia mendapatkan karunia dari Allah. Dan itu tidak sedikit yang begitu. Bahkan mungkin ada juga viralkan di YouTube seorang penceramah yang mu'allafah. Ya, dia baca Qur'annya masih wah parah. Tapi ternyata kan dia meninggal pulang ceramah katanya. Tabrakan. Bukan ya? Saya lupa lagi namanya tuh, wanita masih muda. Iya. Saya mendengarkan ceramah dia, wah luar biasa nih. Pas baca Quran, aduh cukup berat dia, repot sekali baca Qurannya. Tetapi berani itu. Pokoknya saya harus menyampaikan kepada yang lain. Berarti semangat dia sangat luar biasa berjuang. Sampai oleh Allah disayang, meninggal pulang ceramah. Allahu Akbar. Jadi urusan masa depan kita serahkan kepada Allah. Urusan ilmu kita berjuang untuk memahami. Dan kita luruskan niat kita mencari ilmu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Karena Allah menyuruh kita untuk mencari ilmu. Rasulullah pertama-tama mendapatkan wahyu berkaitan dengan Iqra. Baca. Tetapi bukan sekedar membaca. Ini juga sangat penting bagi kita. Kenapa kok ayat pertama bimbingan membaca? Orang umumnya memahami bukan bimbingan tapi suruhan membaca. Kalau saya bukan memahami perintah membaca kepada Rasul, tapi bimbingan membaca. Kenapa? Karena tidak disebutkan apa yang dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan
Bukan baca nih. Tahu nggak? Bisa nggak? Bukan. Tapi baca dengan. Artinya bimbingan membaca yang benar, yang tepat. Bagaimana membaca yang tepat? Bismirabbik. Dengan ikhlas mencari ridha Allah. Apapun yang kau baca silahkan. Bismirabbik. Baca WhatsApp, Bismirabbik. Baca SMS, Bismirabbik. Baca Quran, Bismirabbik. Baca berita, Bismirabbik. Semuanya silahkan. Kalau Bismirabbik, insya Allah kita akan dapat manfaat dari hasil bacaan kita. Bila yang kita baca berita dusta, Allah akan memberitahu kepada kita secara hati, saya emang nggak percaya. Dan kalau sekiranya memang ini adalah patut kita percayai, Allah memberikan bimbingan kepada kita, ini berita yang bagus untuk diikuti, dipercayai. Makanya Bismirabbik diluruskan setiap kali membaca Bismirabbik. Saya kan kadang-kadang suka ditanya sama istri saya, kok Abi senang sekali mendengar begitu? Harus. Ya, saya akan mengikuti sebagai informasi, bukan untuk diyakini. Berita bagaimana sekarang di perpolitikan, bagaimana kemarin rame di pengadilan negeri kan gitu kan, Sambo. Tentang Sambo, tentang ijazah palsu, tentang Anies Baswedan, tentang sekian banyak. Ya, istri saya nggak senang mendengar itu. Ujung-ujungnya gitu-gitu aja. Iya, mangalah buat Umi mah gitu. Buat saya mah perlu informasi, bukan diyakini, bukan dijadikan pegangan. Informasi perlu. Sebab menjadi bahan kajian. Kajian sewaktu membaca Al-Quran. Kajian sewaktu menyampaikan tulisan. Saya angkatlah gitu. Jadi ini adalah berita dari manusia. Saya masih ingat dulu waktu menjelang pilpres, kan capres kita cuma 2 waktu itu ya, nomor 1, nomor 2 kan ya. Ya mungkin ibu juga yang ada yang tahu, saya waktu itu kan sempat di Eropa. Setiap kali ada tempat yang menarik, kan semuanya rombongan biasalah berfoto, semuanya ngangkat jari 2. Gini terus. Saya diam aja kan gitu. Yang lain-lain kecuali saya yang tidak ngangkat jari 2. Semuanya angkat jari 2. Mereka penasaran, ini pas Saiful Islam itu dukung nomor 1 apa nomor 2? Kok nggak ngangkat jari gitu kan? Akhirnya sampai di Itali, waktu mau sarapan, nanya itu tour leader. Wah Ustaz, Pak Kiai, kalau Pak Kiai dukung siapa? Kok nggak ngangkat jari kayak kami? Ya sama lah, saya bilang pilihan sama kita semuanya sama. Cuma apakah mengangkat jari itu jaminan akan jadi? Ini urusannya urusan akidah, saya bilang. Masa depan kita hanya beriman kepada Allah. Siapa yang Allah angkat? Boleh jadi yang kita perjuangkan bukan yang Allah kehendaki. Kita harus siap menghadapi realita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, "Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya." Katakan, berarti jangan cuma diyakini, katakan. Apa yang dikatakan? Ya Allah, Engkaulah pemilik semua kekuasaan. Engkau membebankan amanat kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, walaupun orangnya tidak berjuang amat. Sementara yang berjuang mencurahkan segala-galanya tidak diangkat oleh Allah, nggak akan jadi. Beda dengan umpamanya hidayah, magfirah, rizki. Dalam Al-Quran, untuk rizki, yabsutur rizqa liman yasha. Ini berkaitan juga dengan resesinya. Allah itu melapangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan kepada siapa yang berjuang untuk mendapatkan kelapangan. Karena dengan kalimat dia, ya besutur rizqa liman yasha, dia berikan lapangan rizki kepada siapa yang ia kehendaki atau kepada siapa yang menghendaki. Tapi kalau kekuasaan, kepada yang engkau kehendaki. Tidak ada kalimat kepada siapa yang menghendaki, nggak ada. Jadi kekuasaan hanya Allah yang menentukan. Makanya pernah tahun berapa tuh ada seorang calon DPD sedang dibully oleh sekian banyak berita, ternyata dia jadi. Karena dia dapat nomor 1. Untuk DPD di pusat kan. Itu sempat itu. Orang semuanya sedang membenci dia, ternyata dapat suara terbanyak ternyata. Karena orang salah pilih. Pokoknya nomor 1 paling bagus gitu. Dia kebagian nomor 1.
Ya, subhanallah. Itulah kuasa Allah. Di luar jangkauan, di luar dugaan. Makanya urusan rezeki, urusan hidayah, urusan ampunan, usaha kita diperhatikan oleh Allah. Di samping Allah punya program. Tapi kalau urusan kekuasaan, nggak ada kaitan dengan usaha. Makanya kalau berusaha untuk kekuasaan, luruskan niat. Dan siap untuk tidak dapat. Siap tidak menang. Dengan siap tidak menang, makanya sekarang saya hanya berjuang untuk membuktikan bahwa saya punya rasa tanggung jawab. Jadi dan enggak jadi, tidak ada sia-sia. Beres kalau begitu. Ya, saya termasuk yang alhamdulillah dipilih oleh Allah. Udah kamu jangan jadi anggota dewan, ngurus santri aja. Walaupun KPU sudah mengumumkan saya berhak dapat dilantik di pusat, tapi iya, saya kan 2009 itu kan tercatat di KPU, saya adalah yang berhak dapat kedudukan di DPR pusat, tapi Allah menghendaki lain. Udah itulah tu'til mulka man tasya. Dan saya merasakan nikmat itu ternyata. Kalau jadi akan beban banyak, tidak jadi alhamdulillah nikmat. Walaupun ya dihadapkan kepada banyak hal juga. Karena yang namanya fitnah mah biasalah dari mana-mana. Ya, baik. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kini kita patut mengajukan pertanyaan. Di manakah kekuatan teknologi yang dipertuhankan para pencinta ilmu pengetahuan pada saat gempa bumi terjadi? Mengapa mereka tidak protes pada saat menyaksikan banyak bangunan porak-poranda? Apakah kebanggaan para pengusaha sebagai pemilik harta masih bermakna pada saat tsunami membuat harta kekayaan hanyut tak tersisa? Di manakah kekuatan para penguasa politik yang menggunakan berbagai cara untuk meraih kehormatan sesaat pada saat likuifasi membuat mata terbelalak menyaksikan rumah mewah dan hotel megah menjadi kuburan massal? Itu kan di Palu kan begitu ya, menjadi kuburan massal, hotel, rumah mewah, sudah semuanya. Sekiranya para pencinta ilmu pengetahuan, para pengusaha dan penguasa itu beriman, pasti semua peristiwa yang terjadi menjadi guru utama dan penasihat paling bermakna bagi proses perubahan pribadi dan umat agar berguna bagi masa depan yang tiada hingganya. Inilah hakikat kekuatan mutlak yang mengingatkan semua lapisan manusia untuk segera menentukan pilihan masa depan. Kita saat ini sedang menentukan masa depan ini kan, dengan cara seperti ini. Pilihan dari Allah tinggal kita tentukan sendiri dengan amal. Bukan masa depan 50 tahun, 100 tahun. Gak mungkin ya, 100 tahun lagi kita hidup. 50 tahun juga gak tahu nih. Iya. Kalau yang masih 20 tahun, mungkin 50 tahun lagi gitu. Ya, bagi yang sudah di atas 50, 60, ya, buat saya gitu. Saya sering menyampaikan, buat saya mah pilihan di antara dua. Sebentar lagi atau tidak lama lagi. Iya kan? Iya, ya Allah. Bukan masa depan 50 tahun atau 100 tahun berjalan, akan tetapi masa depan yang tiada akhirnya, yaitu masa depan untuk menerima balasan yang pasti sesuai dengan pilihan saat ini. Mau milih apa saat ini, gitu aja. Makanya ketika kita mau berbuat sesuatu, ini jalan kemana nih? Harus selalu bertanya begitulah gitu. Mau berbuat, mau ngomong umpamanya, ini omongan saya akan saya ungkapkan ini, jalan menuju surga atau jalan menuju neraka nih? Ada kan satu hadis, Rasul bersabda, inna rajula la yatakallamu bil kalimah, seseorang mengatakan satu kalimat yang tidak tahu kalimat ini membawa kepada keriduan atau kemurkaan. Sudah berkata, udah berlalu aja. Ternyata pas sudah meninggal, apa yang dikatakan dulu itu jelas. Berguna buat sekian banyak orang, sampai hari kiamat banyak orang yang mengikuti dia, maka pahalanya numpuk tanpa dia ketahui. Sebaliknya, orang mengungkapkan satu kalimat yang dia pandang, canda, biarin aja deh.
Tapi ternyata banyak yang sakit hati dengan canda dia. Sampai hari kiamat berjalan terus dosanya. Sehingga pas hari kiamat dia menemukan balasan yang sangat mengerikan. Hadis ini, kata perawi, saya kalau ingat kepada hadis ini, rasanya mau mohon kepada Allah, ya Allah, bisukkan lisan saya. Saya takut berkata yang tidak baik. Atau, ya Allah, udahlah, jangan kau biarkan aku mampu mengatakan yang tidak baik, mampu mengatakan yang baik saja. Karena ketika ingat kepada hadis itu, saya takut gitu. Takut mengungkapkan satu kalimat yang tidak berarti tanpa sadar. Tapi setelah itu, dia juga berubah lagi. Memohon kepada Allah, ya Allah, bimbinglah aku. Kau sudah memberikan kepadaku lisan, bimbinglah aku untuk selalu berkata yang berguna, bermanfaat buat masa depan. Gak jadi, minta dibisukan gak jadi. Diralat. Iya, karena nilai perkataan yang baik luar biasa menggiurkan. Udah itu aja berjuanglah gitu. Sampaikan kalimat yang baik, yang bermakna, yang tentunya kalau diikuti oleh 1000 orang, yang 1000 orang diikuti oleh masing-masing 1000 sudah 1.000.000. Oh, pahala mengalir terus kepada yang pertama. Maka itu juga ya berusahalah menulis buku kayak begini nih. Kalaulah umpamanya nanti mati masih jalan dengan buku. Bahkan pernah saya bacakan kan wasiatnya di akhir ya. Pernah ya dibacakan ya? Iya. Jadi saya kalimat di akhir ini kan, jika seorang prajurit di medan perang berkata, 1 peluru harus menembus 1 kepala lawan, maka seorang penulis berkata, 1 kata bisa menembus ribuan otak lawan dan kawan. Sementara ya seorang penulis Islami berkata, 1 kata diharap dapat menyinari hati jutaan insan. Sebab cahaya Al-Quran adalah cahaya di atas cahaya yang menyinari seluruh alam. Ini ya maksudnya saya berkata begitulah, berharap itu 1 kata dari buku itu menjadi cahaya buat hati yang membacanya. Interaksi. Ayat ini menyadarkan setiap insan beriman bahwa peristiwa yang terjadi menimpa pribadi, kelompok, atau alam sekitar adalah ketetapan ilahi yang mesti dijadikan jalan menuju tujuan. Jalan menuju tujuan kita adalah tujuan itu Allah. Adapun umpamanya selamat, sejahtera, hubungan keluarga bukan tujuan, itu sasaran. Nah, kita punya kata, ada niat, ada hikmat, ada sasaran, ada tujuan. Jangan sampai salah tempat. Niat, qalbu, hubungan dengan Allah. Hikmat mungkin dicapai, mungkin tidak. Seperti umpamanya sekarang kita hikmatnya bertemu seperti ini, saling mendoakan satu sama lain, tapi ternyata tidak sempat tercapai karena ada gangguan di jalan, gak nyempat sampai, keburu pulang, keburu bubar, maklum macet. Nah, itu hikmatnya gak tercapai, tetapi niat tidak akan hilang. Terlalu umpamanya sholat, hikmatnya sholat apa? Hikmatnya bisa bersih fisik karena wudhu terus, bisa bertemu dengan sesama, hikmatnya. Tapi itu bukan tujuan. Saum umpamanya, hikmatnya saum suka dibahaslah oleh para ahli kesehatan. Tapi bukan tujuan. Tujuan mencari ridho Allah. Karena kalau sudah hikmat dijadikan tujuan, itu bisa kontraproduktif itu. Saya punya teman rajin saum, rajin sholat, badannya kotor, sakit-sakitan lagi. Saya nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, sehat-sehat saja. Nah, sulit kan menghadapi orang seperti itu. Tapi kalau sudah berbicara tujuan sholat, tujuan saum, mencari ridho Allah. Engkau tidak sholat, engkau tidak saum, tidak akan mencapai tujuan. Walaupun tanpa itu engkau sehat, engkau bisa punya uang, engkau bisa olahraga, iyalah. Tapi itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup mendapat ridha Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Semua peristiwa yang sering disebut sebagai bencana alam adalah ketetapan yang telah dipastikan terjadi sesuai jadwal dan tempat yang direncanakan penguasa yang berkuasa di atas semua kekuasaan. Taruhlah tadi kembali kepada resesi tadi. Umpamanya penguasa berbicara seperti ini, bla bla dan selanjutnya. Iyalah itu yang dibicarakan oleh para penguasa. Mungkin Allah izinkan itu terjadi. Dan itu ujian.
oh ternyata benar. Hati-hati kalimat itu. Sehingga akhirnya kita lebih percaya kepada manusia, lupa kepada Allah. Mestinya bagaimana? Apa yang terjadi kita alami, kita lalui, kita jalani dengan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan bila terjadi, kita tidak akan marah-marah. Ngomong aja ternyata mana buktinya, gak usah. Kembali kepada ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak pernah terjadi dimanapun peristiwa kecuali sebatas yang Allah izinkan. Ini adalah keimanan buat kita, prinsip buat kita. Makanya kemarin ditanya waktu di Istiqomah TV, ya, bagaimana kita menyikapi berita tentang resesi ini? Saya bilang kita punya iman, punya ilmu, punya amal. Iman, yakin kepada Allah, Allah yang mengatur segala-galanya. Ilmu, silahkan sumbernya dari mana cari. Yang namanya ilmu kan begitu. Sumbernya dari mana? Bisa dipertanggungjawabkan enggak beritanya? Kemudian amal jangan sampai terganggu dengan berita. Kita mau mencari doa Allah kok. Lanjutkan saja aktivitas kita. Boleh jadi dengan adanya aktivitas kita, niat kita mencari doa Allah, apapun yang menakutkan, Allah selamatkan kita dari yang kita takuti. Dan tentunya ketika kita beramal, kita sudah diberi bekal oleh Allah. Saya harus menasihati diri saya sendiri. Allah sudah beri bekal, gunakan untuk beramal. Jangan dibalik, beramallah kamu untuk mencari bekal. Rugi bila tidak didapat. Kerja capek, nggak didapat, rugi kan? Tapi kalau dibalik, saya sudah dapat bekal dari Allah, yuk beramal. Artinya cari uang untuk beramal, bukan kerja untuk cari uang. Beda tipis sih. Sekarang sudah dapat bekal dari Allah, bekal badan sehat, bekal berpikir, bekal harta, yuk beramal. Dan nanti kalau masih Allah izinkan kita untuk hidup, akan Allah berikan lagi bekal berikutnya. Jadi kita bekerja itu adalah karena kita diberi bekal. Ketika kita sudah bekerja, bisnis umpamanya, dapat hasil dari bisnis tersebut, itu bukan hasil yang sebenarnya. Hasil yang sebenarnya nanti di akhirat. Itu mah bekal untuk beramal berikutnya. Makanya apabila sedang maju bisnis, kemudian diingatkan tentang pentingnya untuk diamankan, segera amankan. Amankan di mana? Di kas infak. Itu aman itu. Disimpan di bank mah belum tentu aman. Iya, besok ditinggal udah beres, selesai sudah. Tapi kan perlu untuk keturunan kita, untuk keluarga kita, bagus kalimat itu. Karena Al-Quran juga menyuruh dalam surat An-Nisa, kita tidak boleh meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah. Makanya harta itu tidak dibenarkan diwasiatkan semuanya. Sehingga Rasul menegaskan ats-tsulus was-tsulusu katsir, 1/3 saja. Sedangkan 2/3 lagi menjadi harta warisan. Begitu lengkapnya ajaran Al-Islam. Luar biasa. Tapi bagi yang memang keluarganya sudah siap semuanya, sudah cukup semuanya, mungkin anaknya, cucunya, udahlah Pak, Mah, kalau mau diinfakkan semuanya, infakkan aja semuanya. Kami sudah cukup. Wah, bagus itu. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar waktu wafat tidak meninggalkan harta. Sebab keluarganya sudah, ketawakalnya sudah tingkat tinggi. Dan sudah memiliki penghasilan semuanya. Ketetapan yang maha kuasa tidak akan berubah kecuali dengan kehendaknya tanpa kita ketahui, namun wajib kita imani. Nah, caranya bagaimana? Dengan ancaman yang mengerikan. Kalau itu sudah ada ketetapan dari Allah, pasti terjadi. Dan Allah maha kuasa membatalkan untuk tidak terjadi. Supaya tidak jadi bagaimana? Berdoa. Sebab apapun yang sudah Allah programkan, Allah maha kuasa merubahnya. Kalau Allah menghendaki, makanya kita berdoa terus. Itu pasti dirubah, kita mana tahu. Yang jelas, apakah sudah Allah programkan akan terjadi satu bencana ataukah tidak, kita mah nggak tahu. Yang penting mah berdoa aja terus. Dan berdoa itu ibadah. Entah terlihat pengaruhnya ataupun tidak, ibadah buat kita. Yang boleh jadi, sekarang umpamanya saya lah memohon kepada Allah, agar keluarga saya kalaulah terjadi apa yang disampaikan oleh para pembicara,
akan terjadi resesi yang mengancam ekonomi. Lalu saya nyusun program sekarang untuk anak cucu saya dengan lain sebagainya. Ternyata Allah panggil saya besok, saya nggak akan tahu apa-apa itu. Makanya berdoa amat terus, berjuang terus, beramal terus untuk mencari kehidupan di masa mendatang yang abadi. Ringan-ringan saja kalau sudah dibimbing oleh keimanannya. Nggak ada yang pelik, sulit ketika mendengarkan berita menakutkan. Jalani saja sudah kita. Punya kalimat amantu billah tsumma istaqim. Orang yang tidak beriman tenggelam dalam kegelapan, tidak dapat melihat cahaya kehidupan. Keperkasaan dan kesombongan para penguasa hanyalah fata morgana yang menggiurkan nafsu dengan tidak pernah memberi kepuasan. Limpahan harta kekayaan yang dipandang jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup hanyalah hiasan mimpi yang berakhir dengan penyesalan pada saat siuman di balik pintu kematian. Ya, kalau sudah mati baru sadar, ternyata yang dikejar-kejar dulu itu nggak ada gunanya sama sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ngajak berziarah ke kuburan, ke pekuburan muslimin. Sampai di daerah pekuburan, tidak disebutkan apakah di Baqi atau di mana. Lalu beliau kan membaca doa sebagaimana yang Rasul ajarkan. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa mu'minat, nasallallahu afiyah. Inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan semoga tercurah kepada kalian. Kami mohon kepada Allah untuk kalian dan untuk kami semuanya agar aman di masa-masa mendatang, dan kami tidak lama lagi akan ikut kalian. Setelahnya Ali bin Abi Thalib berdoa seperti itu, lalu beliau berkata, wahai ahli kubur, saya mau nanya nih. Bagaimana kabar kalian di alam kubur? Ya nggak ada yang jawab. Kalau ada yang jawab masalah juga. Iya, nggak ada yang jawab. Nah, kemudian setelah itu Ali melanjutkan, ya kalian tidak terdengar kami menjawab. Kalaulah kalian bisa menjawab, tentunya pasti jawabannya adalah fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik ternyata bukan harta yang berlimpah, tapi ketakwaan. Dengan harta berlimpah, maka orang yang bertakwa akan berguna buat kepentingan orang miskin. Dengan ketakwaan, orang yang berilmu akan berguna bagi orang bodoh. Dengan ketakwaan, dokter akan berguna bagi orang sakit, kan gitu. Dengan ketakwaan, para pemimpin akan berguna bagi rakyat. Tapi tanpa takwa, semuanya itu rugi. Sama-sama ya lemah, sama-sama hancur. Lalu Ali bin Abi Thalib melanjutkan, baik, saya mau nanya nih kepada kaum bapak. Bapak-bapak yang di alam kubur. Kalian dulu sudah mencurahkan segala upaya, siang malam kerja cari duit. Tahukah kalian saat ini harta kalian di mana? Harta kalian sudah jadi rebutan ahli waris, tuh berantem tuh ahli waris kalian. Itu sebetulnya kalimat itu mengingatkan orang yang hidup bersama beliau. Wahai bapak-bapak yang hadir saat ini, ingat tuh, mereka sudah tidak berdaya lagi. Harta yang dicari dulu udah selesai. Jadi harta rebutan ahli waris. Dan sekarang kepada ibu-ibu, saya mau nanya nih, gimana ibu-ibu? Dulu kalian sangat takut kalau suami kalian nikah lagi. Sekarang sudah pada nikah lagi, tahu? Ya, begitulah ungkapan Ali itu juga mengingatkan yang masih hidup saja. Biar kita jangan sampai sibuk terus urusan dunia, lupa akhirat. Bagus sibuk dunia untuk akhirat. Sebab kapan lagi kita sibuk kalau bukan sekarang? Tapi luruskan niat. Dan Al-Quran menyebutkan, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibak minad dunya. Gunakan apapun yang ada pada dirimu dari Allah untuk mencari hari akhirat. Jangan lupa kesempatan kamu memanfaatkan dunia untuk akhirat sebentar lagi berakhir. La tansa, jangan lupa itu. Jangan lupa nasibu dari dunia. Walaupun sebahagian penceramah mengatakan, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Cari juga.
nggak perlu diingatin kalau untuk cari dunia. Jadi ayat itu kemana arahnya? Jangan lupa nasibu dari dunia untuk memanfaatkan dunia demi kepentingan akhirat sebentar lagi akan berakhir. Itu jangan lupa gitu maksudnya. Sebab yang perlu diingatkan itu adalah untuk akhirat. Ya Allah, kasihkan, ya Allah bersihkan kalbu kami dari sifat angkuh dan sombong. Sucikan hati kami dari berbagai penyakit yang mengganggu keimanan. Keimanan adalah karunia Allah yang Dia khususkan bagi hamba-hamba pilihannya. Alhamdulillah kita termasuk yang beriman. Sehingga majlis ini majlis zikir namanya yang begini tuh. Yang dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna." Allah menugaskan sejumlah malaikat yang terus keliling. Buat apa keliling? Yatufuna fit turuqat. Keliling, masuk jalan-jalan, lorong-lorong dimasuki. Apa yang dicari? Mencari ahli zikir. Mencari yang sedang zikir, mengkaji Quran, mengkaji sunnah. Entah zikir dengan lisan, zikir dengan qalbu saja, qalbu dan telinga. Nah, saat ini tentunya qalbu dengan telinga semuanya kita sedang zikir. Nah, kemudian ketika malaikat menemukan ahli zikir, maka malaikat yang satu dengan yang lainnya saling memanggil. Di sini ada ahli zikir, yuk kumpul di sini. Iya. Kemudian setelahnya ditemukan, maka malaikat langsung membentangkan sayapnya menaungi mereka yang ahli zikir. Dan setelahnya mereka menikmati kehadiran bersama ahli zikir, Allah bertanya kepada malaikat, "Madza yaqulun?" Apa yang mereka katakan? Dan Allah Maha tahu, tidak perlu bertanya. Tapi kenapa bertanya? Biar pertanyaan dan jawaban terdengar oleh orang yang sedang zikir di sini. Maka malaikat menjawab, mereka mensucikan Engkau ya Allah, mengagungkan Engkau ya Allah, memuji Engkau ya Allah, memuliakan Engkau ya Allah. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat aku? Malaikat menjawab, enggak ya Allah, demi Allah enggak. Bagaimana kalau sekiranya mereka sudah melihat aku? Maka malaikat menjawab, pasti mereka akan lebih khusyuk, lebih tunduk, lebih berharap kepada Engkau, lebih meningkat kualitas ibadahnya. Terus, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Apakah mereka sudah lihat surga? Enggak juga ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah melihat? Pasti kerinduannya semakin menggebu. Perjuangannya semakin meningkat. Apapun yang harus kita korbankan demi meraih surga akan dikorbankan. Lalu, apa yang mereka takuti? Mereka takut neraka ya Allah. Apakah mereka sudah lihat? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah lihat? Pasti mereka semakin takut dan berjuang untuk supaya menyelamatkan diri dari neraka. Kalau begitu, wahai malaikat, sampaikan kepada mereka, anni ushidukum. Sampaikan kepada mereka, faqad ghafartu lahum. Aku sudah mengampuni dosa mereka. Ya, semuanya kita berharap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini.